إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa YPTEDU rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Asy-Syaikh Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadl. Kitab fikih dalam mazhab Syafi'i. Kita masih di pembahasan azan. Di pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan tentang syarat muadzin dan hal-hal yang dimakruhkan ketika azan. Di kesempatan kali ini akan kita baca kelanjutannya, itu sunnah-sunnah di dalam azan. Ya, kita lihat apa yang disampaikan musonif. Beliau rahmatullah mengatakan wasunna tartiluhu. Ya, yang pertama disunahkan untuk tartil, yaitu dibaca dengan pelan, ya, kalimat per kalimatnya. Nah, kalau azan ini nanti dia dengan apa? Pelan-pelan. Ya. Maka berbeda dengan iqamah. Kalau iqamah nanti agak dipercepat, ya. Jadi nanti ritmenya itu beda antara azan dan iqamah. Ya. Jadi yang pertama yaitu dibaca dengan tartil. Ya, karena azan ini, ya, untuk siapa ditujukan? Kan untuk orang yang belum berada di masjid, yang di luar. Maka yang lebih tepat itu dibaca dengan tartil. Sedangkan iqamah ini ditujukan kepada orang-orang yang berada di dalam masjid atau tempat sholat. Maka yang lebih tepat, ya, ritmenya agak dipercepat. Jadi beda ritme antara azan dan iqamah. Dan juga kalau untuk azan itu suaranya lantang, dikeraskan, sedangkan iqamah, ya, biasa. Jadi lebih rendah daripada suara azan. Ini menimbang maslahat atau ya, hikmah dari azan dan iqamah. Jadi yang pertama disunahkan untuk tartil, ya. Tartil. Kemudian yang berikutnya tarji, ya. Atarji. Tarji ini, ya, jadi membaca dua kalimat syahadat dengan pelan, kemudian dibaca lagi dengan suara keras, ya, sehingga ini nanti dia baca pelan dulu, ya, misalnya dia dengan lirih, ya, dengan lirih. Misalnya dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, ini lirih. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi ini dibaca lirih. Dibaca lirih, ya. Kemudian setelah itu dibaca normal sehingga double. Ini kesunahan tarji namanya apa? Tarji. Maka menyebutkan dua kalimat syahadah ini dua kali, ya. Jadi kalau kita azan biasa itu kan dibaca asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, biasa selesai. Kalau tarji itu tadi dibaca dulu secara lirih, ya. Ya, secara lirih, kemudian nanti baru dibaca secara keras. Kalau nanti kemudian ini azan bisa didengar oleh diri sendiri paling tidak, ya. Kalau dia untuk diri sendiri, ya. Atau kalau untuk jamaah disunahkan bisa diperdengarkan oleh yang di sekitarnya. Jadi ketika sebelum keras kemudian dilirihkan terlebih dahulu. Ya, dinamakan tarji, ya, karena dia roja'a, ya, dia kembali
kepada suara rendah, ya, suara pelan sebelumnya, setelah sebelumnya suaranya keras. Jadi setelah dia azan baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, keras kan. Kemudian ketika tarji ini baca syahadatnya pelan, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini pelan, kemudian nanti kencang. Asyhadu alla ilaha illallah dibaca normal, kencang. Sehingga namanya dia kembali, ya. Atau dia disebut tarji karena kembali mengucapkan dua kalimat syahadat yang sebelumnya telah diucapkan. Ya, kemudian tarji ini, ya, ini atau kita lihat yang berikutnya taswib itu, ya, yaitu wa taswibu bisubhi adaan wa qadaan, ya, yaitu taswib, ya, baik itu qada ataupun ada di sholat subuh, ya, dia mengucapkan as-sholatu khairum minan naum, namanya ini disebut taswib. Ini termasuk kesunahan, ya, sehingga memang seandainya tidak baca berarti tidak mengapa, karena ini termasuk sunnah, baik itu ada ataupun qada, ya. Ya, ini karena as-sholatu khairum minan naum, karena ini waktu subuh, ya, waktu masih ada orang-orang tidur, maka diberi pengingat as-sholatu, sholat lebih baik daripada tidur. Kemudian yang keempat yaitu dan tadi disebutkan taswib baik itu ada atau qada. Misalnya dia mengqada sholat subuh, berarti kan sudah di luar waktunya, misalnya pagi, kan sudah orang-orang juga sudah selesai, kan itu kan selesai dari tidur, gitu. Tapi tetap disunahkan membaca taswib. Makanya adaan au qadaan. Kalau ada kan di tempat di waktunya sudah wajar, gitu kan, orang masih pada tidur, kebanyakan banyak yang masih pada tidur. Tapi bagaimana dengan qada? Maka qada juga disunahkan taswib, ya. Misalnya dia mengqada sholat subuh jam 8 misalnya. Nah, ini tetap disunahkan membaca taswib ini. Kemudian yang keempat yaitu al-iltifat, ya. Al-iltifat yaitu menoleh, ya, menoleh. Al-iltifat menoleh biroksihi, yaitu kepalanya saja, yaminahu menoleh ke kanan, fi hayya 'ala shalah, ketika yaitu membaca hayya 'ala shalah, ketika hayya 'ala shalah menoleh ke kanan. Kemudian berarti hayya 'ala shalah 2 kali, ya, menoleh ke kanan. Kemudian menoleh ke kiri itu sama, hanya kepalanya saja, ya, yaitu hayya 'alal falah, ketika hayya 'alal falah. Jadi maksudnya ini hanya kepalanya saja, berarti tidak sampai tidak sampai dada. Dadanya tetap diam saja, tubuhnya diam, hanya kepala yang menoleh, ya. Nah, ini sudah kita catatkan di papan tulis, ya, kita ulang lagi, yaitu tartil, ya, dibaca pelan-pelan. Kemudian tarji, ini pada 2 kalimat syahadah, ya, tadi caranya bisa dibaca pelan dulu, kemudian setelah itu dibaca keras seperti biasa. Kemudian taswib bisubhi adaan wa qadaan, itu membaca taswib yaitu as-sholatu khairum minan naum, baik itu ada ketika mengerjakan sholat di waktunya ataupun qada, itu di luar waktunya. Kemudian al-iltifat menoleh biroksi wahdahu, hanya kepala saja yang ditolehkan, ya. Badan tidak ikut moleh seperti ini, tidak ikut miring, tapi badan tetap diam biasa, hanya kepala yang ditoleh ke kanan ke kiri, ke kanan ketika hayya 'alas shalah, ke kiri ketika hayya 'alal falah. Ini namanya iltifat. Ini juga hukumnya sunnah, ya.
Dan di Busra Al-Karim disebutkan meskipun itu untuk dirinya sendiri. Ya. Maksudnya ketika dia azan untuk dirinya sendiri, sebagaimana kita telah bahas di pertemuan sebelumnya, azan itu juga disyariatkan ketika dia sholat sendiri. Ketika dia tidak bisa berjamaah karena ada uzur, kemudian dia satu saat sholat sendiri, maka disunahkan pula baginya azan. Nah, ketika azan ini apakah juga perlu menoleh? Maka ini juga tetap disunahkan menoleh, ya, kanan kiri tadi. Di sini disebutkan kalau menjadi Asy-Syarqawi rahimahullah, bahasanya beliau menyatakan karena bisa jadi nanti ada orang yang mendengar, ya, yang tidak tahu azan, maka dia ingin sholat bersamanya. Ya, jadi maksudnya ketika misalnya kita sholat sendiri, kemudian itu menoleh, ya, ke kanan kiri, itu kenapa disunahkan? Kata Al-Alama Asy-Syarqawi rahimahullah ta'ala, itu bisa jadi ada orang lain nanti yang mendengar dan ingin sholat bersama kita, ya. Sehingga di sini berarti memang kalau kita lihat, ya, menoleh ini untuk apa? Memaksimalkan, ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk memaksimalkan suara agar lebih luas jangkauannya lebih jauh kanan dan kiri. Maka ini masih ada kenapa tadi disunahkan ketika sendiri, masih ada madzinatu faidah, ya, ada zon faedah dari iltifat, ya, jadi masih ada faedahnya, ya. Akan tapi kalau dia azan di satu tempat, dia sendiri misalnya azan di satu tempat, yang bisa dipastikan itu nggak ada nanti yang bisa datang ke situ, maka tidak ada kesunahan iltifat. Ya, tidak ada kesunahan iltifat karena apa? Ya, terputus faedahnya tadi. Nah, beda kalau dia ada kemungkinan orang yang mau ikut. Dan yang perlu kita tegaskan lagi bahwasanya yang dibelokkan nengok adalah wajah saja, ya. Dada tidak ikut, ya. Dada tidak ikut. Ya. Demikian untuk hadis-hadisnya, coba kita lihat di Al-Hadiyah Al-Mardiyah berkenaan dengan kesunahan-kesunahan yaitu dalam azan. Tadi disebutkan tartil, ya. Bahasanya di sini riwayat Baihaqi dari Jabir dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal idza azanta fatarassal wa idza aqamta fahdham. Jika engkau azan maka tarosal, ya. Jika jadi dengan perlahan-lahan, pelan-pelan. Wa idza aqamta fahdham, yaitu asri, yaitu percepat, artinya intonasinya atau ritmenya. Kemudian dari Abu Zubair, ya, muadzin Baitul Maqdis, qala li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdir, ya. Ini sama. Ini perintah dari Umar bin Khattab. Itu jika engkau azan fatarassal, yaitu dengan pelan-pelan. Kemudian jika iqamah maka dipercepat. Kemudian tadi disebutkan ada kesunahan tarji. Kesunahan tarji ini berdasarkan hadis Abu Mahdzurah, ya. Ya. Abu Mahdzurah. Di sini di Al-Hadiyah Al-Mardiyah disebutkan yaitu mengucapkan yaitu 2 kalimat syahadat dengan suara yang pelan yang bisa dia dengar dan orang yang hadir di situ, kemudian diulangi dengan suara yang lantang, ya, sebagaimana azan yang normal. Di sini ada hadis Abu Mahdzurah, bahkan ini juga riwayat Muslim, jadi hadisnya sahih dan bisa kita amalkan. Yaitu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam alamau hadzal adzan, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beliau tadi Abu Mahdzurah azan ini, yaitu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Tsumma ya'udu fayaqulu, ya, kemudian mengulangi lagi, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah maratain, hayya 'alal falah maratain. Ya. Dan ini tadi berarti menunjukkan bahasanya ini memang langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan kepada sahabat Abu Mahdhurah radhiyallahu anhu. Dan di riwayat Abu Dawud, yaitu ba'da dzikri syahadatain, setelah menyebutkan dua kalimat syahadat di awalnya, maka di sini disebutkan takhfidu biha sautaka, engkau rendahkan suaramu, summa tarfa'u sautaka bisyahadah, kemudian engkau angkat suaramu dengan syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah tadi. Kemudian berkenaan dengan taswib, ya, di dalam sholat subuh ada dan qadaan, ya tadi sudah kita sebutkan, yaitu ucapan as-sholatu khairum minan naum, ya, baik itu secara ada ataupun qada. Kemudian berkenaan dengan menoleh, ya, menoleh ke kanan dan ke kiri. Kita lihat hadisnya ini, riwayat Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ra'aitu Bilalan yu'adzinu, aku melihat Bilal berazan, faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna bil adzani yaminan wa shimalan yaqulu hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Yaitu dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku melihat Bilal azan, kemudian aku mulai mengikuti, yaitu mulut Bilal ke sana dan ke sini dengan azan, yaitu yaminan ke kanan, wasimalan ke kiri. Yaqulu hayya 'alas shalah tadi ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Kemudian untuk riwayat Abu Dawud, lawa unuqahu yaminan wasimalan walam yastatir. Itu beliau membelokkan, yaitu leher ke kanan dan ke kiri. Jadi di hadis di riwayat Abu Dawud nih lawa unuqahu, ya, jadi leher, sehingga dada kan tidak ikut, hanya leher kepala. Walam yastatir, tidak memutar. Ini riwayat Bukhari. Demikian yang bisa kita baca berkenaan dengan kemakruhan atau dengan kesunahan, ya, berkaitan dengan kesunahan azan. Jadi masih ada kesunahan yang lain yang bisa kita baca, ada 4 yang sudah kita sebutkan. Insyaallah untuk kesunahan azan kita baca di kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.